mungkin pandangan politik di antara anggota yang mendorong persatuannya seperti apa? Kalau dalam buku Gramsci itu menyebutkan bahwa orang-orang yang kemudian identitasnya berbeda itu akan menyatu ketika mereka memiliki tujuan yang sama, dan superstrukturnya atau posisinya itu dia berada di tingkatan paling atas. Apa dianya tuh budaya, dan di dalam itu ada tujuan, ada visi misi dan lain-lain. Yang pun misalkan saya nyebutkan juga visi misi kita sebenarnya gak jelas sebenarnya gitu, tapi kita punya tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, tujuan inilah yang kemudian menghimpun orang-orang yang berbeda budaya itu menjadi satu, dan mereka membentuk kebudayaan sendiri gitu. Secara resmi lah dibentuk KCL gitu. Waktu itu namanya masih Center Culture of Ledeng, karena ketika tahun 85 sampai 89 sampai tahun 98 itu di sini banyak aktivitas kesenian dalam artian yang tadi saya sebutkan juga agar tidak spesifik. Di sini tuh nggak hanya teater, tapi ada seni rupa, seni musik, juga ada sastra gitu ya, macam-macam lah. Ada seni tradisional juga gitu, dari silat ada burung gitu, banyak lagi di sini. Dan ketika tahun 2000-an, kalau masih tahun 2000-an atau pasca 98 saya lupa, setelah bulan Mei itu tahun atau bulan apa gitu, itu ada seorang seniman yang datang ke sini namanya Song Jabo. Beliau kemudian merubah nama Cacar ini jadi Cacar Langit. Kenapa? Karena ketika kalian ke lapang misalkan mau ngambil dokumentasi, ada celah-celah langit yang di atas itu cahaya tuh masuk gitu dari pepohonan. Dan juga alasan lainnya agar tidak membentuk nama Cacar ini kemudian agar tidak terlalu western, karena waktu itu kan gerakan seniman tahun 98 tuh masih terpengaruh budaya western atau budaya barat, tapi juga anti terhadap budaya barat gitu. Beberapa kayak masalah atau segala apa yang terjadi di Indonesia gitu lah. Pasti ada kemungkinan juga ada perbedaan pendapat entah dari internal ataupun eksternal. Jatuh kira mungkin ada tantangan lainnya gitu untuk yang bakal menghambat juga. Nggak juga sih sebenarnya, walaupun waktu itu walaupun sering banyak yang berbeda juga sebenarnya nggak juga ya, karena ya karena bukan mungkin juga disebutnya bukan komunitas atau organisasi politik praktis, dan juga bukan organisasi yang resmi dan punya kubu-kubu gitu secara yang dibayar dan yang enggak gitu. Jadi ya kalau ada berbeda ya udah nggak apa-apa, dan memang dari dulu gitu banyak yang berbeda, banyak yang bertentangan, dan nggak masalah sebenarnya karena ya keterbukaan itu, asas keterbukaan itu. Jadi ya oke, kamu terima ini ya, menerima ini ya silahkan. Mungkin aku mau nanya, apa harapan dari komunitas CCL ini untuk masyarakat dan dampaknya yang ada di masyarakat tuh dari komunitas ini apa gitu? Tentunya kalau harapan komunitas kami sebenarnya semoga memang apa yang kita lakukan tuh ya memberikan dampak dan manfaat secara positif ke masyarakat ya, bukan jadi dampak yang negatif gitu. Karena kebudayaan itu kemudian digunakan untuk meresistensi masyarakat terhadap kebudayaan baru atau kebudayaan yang bisa dibilang negatif gitu. Karena belum tentu memang kebudayaan kita semua positif, tapi setidaknya gitu kebudayaan yang kemudian datang dari luar itu bisa diresistensi oleh kita. Sebenarnya itu mungkin nanggukin kali ya. Tapi emang benar sih, seiring berjalannya waktu juga kan kita mungkin dulu tuh sering demo, tapi nggak mengkritisi pemerintah, nggak melulu harus demo, bisa lewat dengan karya seni, mungkin mengkritisi lewat lukisan atau mungkin teater gitu. Bisa, tapi kalau dari saya lupa baca bukunya namanya apa. Jadi kalau misalkan demo itu adalah cara terakhir yang digunakan oleh sekelompok orang atau semua orang yang ada di satu wilayah ketika apa yang mereka katakan tadi dengar, itu namanya demo. Dan kenapa kemudian ada anarkis gitu, kayak misalkan sampai bakar ban kan sekalian sering gitu, sampai buat macet sih, ya itu cara terakhir mereka gitu. Kalau udah nggak didengar pasti gitu. Dan kalau misalkan kalian mau menghadapinya gimana untuk bisa menyelesaikan masalah itu, ya orang yang berwenang itu harus datang ngomong. Cara terakhir begitu. Makanya kemudian banyak yang sering rusuh itu cara terakhir mereka. Jadi kalaupun kita yang di luar pemerintah atau kita yang di luar demo mau menghentikan mereka, kita yang kena libas. Dan
ya memang sebesar itu gitu peran dari kelompok budaya yang memang mengkritisi pemerintah gitu, memang sebesar itu, dan mempengaruhi masyarakatnya memang besar edan-edanan gitu. Kalau kalian membentuk komunitas itu secara baik dan secara pelan-pelan gitu di sebuah wilayah, pasti gitu diperhitungkan, mau nggak mau gitu. Makanya harus perlu konsistensi lah gitu. Bikin kelompok itu nggak bisa jedar langsung jadi, nggak bisa gitu. Ada nggak saran atau pesan dari kakak untuk kita sebagai mahasiswa terkait komunitas sama Pancasila ini? Yang penting menurut saya kalian kalau sebagai mahasiswa tuh jangan abai terhadap isu atau masalah, karena kalau saya lihat, tapi ini bukan berarti menjelekkan, cuman mahasiswa yang saya alami dulu, mahasiswanya mungkin akan berbeda dengan mahasiswa yang saya hadapi sekarang. Dalam artian saya kalau misalkan ada wawancara atau obrolan kayak gini aja, saya bisa panjang gitu tuh, obrolan itu bisa debat, bisa apa tuh panjang, dan itu tuh diwariskan gitu, tapi bukan melalui ospek ya, karena saya kan bukan orang yang setuju dengan ospek, tapi diwariskan di luar masa ospek itu. Makanya nggak melulu harus ospek lah gitu kalau menyampaikan sesuatu atau membuat mahasiswa untuk jadi tajam tuh gitu. Saya selalu berprinsipnya dengan anak-anak kecil kayak gitu, nggak perlu selalu ospek gitu, karena dengan ruang-ruang kayak gini aja bakal dibutuhkan di mana-mana. Dan intinya ya jangan tanggap atau abai terhadap isu aja gitu. Apapun masalah apapun, kalau mahasiswa tuh harus berpikir kritis, mau nggak mau, karena kalian akademisi dan kerjaan kalian nulis gitu kan, tulis menanggapi yang kerjaan mahasiswa gitu, tulis menanggapi dapat uang tiba-tiba, kayak gitu. Saya nulis dapat uang tiba-tiba. Itu dari Kota Bandung, yang provinsinya nih lagi dicari nih di mana yang dari penganugerahan provinsi, terus yang nasional maestro juga nggak tahu di mana. Terus ini yang ke Jepang, yang di atas itu yang Art Summit nih, performing art dari bukan 2006 ini ke Pakistan kayaknya nih. Yang ke atas itu ke Pakistan, ini Art Summit 2011. Jadi yang Art Summit mah kayak kayak kita teh exhibition art itu bareng sama negara-negara lain kayak Jepang, kayak India, pokoknya negara-negara Asia aja. Terus itu sertifikat ini yang sama KPK, ngelatih orang-orang KPK itu 2015. Terus itu gitu itu BBM Maestro, tapi yang 2017 kan. Terus yang itu Mungkin sini ada antara kita yang tertarik sama komunitas ini mungkin setelah dari sini, dan juga mungkin orang yang nonton di YouTube kita ada yang tertarik. Kira-kira bisa gak sih kalau misalnya buat tertarik itu join ke komunitas ini? ya datang lah Kayak nggak ada syaratnya dari nggak aja ada, gitu. nggak, karena kalau soal syarat ya kita kan, nah ini saya juga kemarin berbicara hal yang sama ke teman yang dari Unpar juga gitu. Kalau benar kalian mau ada yang mau kesini gitu atau apa, ya ikut aja gitu. Cuman kenapa kalian datang pas lagi sepi gini ya, karena teman-teman lagi ada kerjaan nih, so hampir 20 orang mungkin 10 orang gitu, enggak, lebih dari 20 orang, 15 atau 20 orang lagi di Parongpong lagi ada kerjaan buat syuting. Sekarang tuh lagi pada syuting, mereka lagi bikin film, kayaknya sepi. Jadi nggak tahu nih, kayaknya bentar lagi pulang ya, bentar lagi juga pulang ya gitu. Kalaupun mau ikut di sini aja.